Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas 5 saham bank terbesar di Indonesia, yaitu dari BCA, BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Nah, kelima saham ini udah full rilis laporan keuangan 2022, jadi sampai Desember. Nah, kelima saham ini juga memperoleh laba yang naik dibanding tahun 2021. Nah, dan yang unik adalah kelima saham ini itu akan bagikan dividen sekitar bulan Maret dan April. Nah, mana yang paling menarik teman-teman? Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih mau milih bank yang mana sih yang paling menarik kalau misalnya teman-teman itu seorang dividen hunter. Karena kelima saham ini tuh akan bagikan dividen sekitar bulan Maret dan April 2023 dari laba 2022. Nah, di sini saya udah rangkumin teman-teman. Nah, teman-teman tinggal simak video ini sampai akhir, nanti baru memutuskan untuk beli saham yang mana di hold sampai bulan April nanti. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada BCA, BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Yang pertama adalah Bank BCA dengan harga 8.825. Kalau kita lihat di sini Bank BCA itu mempunyai PBV yang paling tinggi. Jadi menurut book value itu Bank BCA itu paling mahal dibandingkan dengan bank yang lain. Nah, ini di sini aja udah, wah, Bank BCA memang market leader, yaitu bank terbesar di Indonesia. Cuman kalau kita lihat book value-nya itu udah terlampau tinggi. Jadi kalau saya sih, ya mending nggak BCA sih. Tapi coba kita akan bahas ke bawahnya, yaitu dari PER ya. Price to earning ratio-nya. Kalau kita lihat di sini untuk PER-nya teman-teman, ya yang paling bagus mana? Ya karena semakin rendah PER semakin bagus. Di sini PER-nya yang paling bagus adalah Bank BTN, yaitu 6 kali. Dan di sini BBCA memang udah agak tinggi teman-teman. PBV udah tinggi, PER-nya udah tinggi, dia 26 kali. Nah, di sini yang mendekati BTN itu adalah Bank BNI, yaitu 9 kali, dan Bank Mandiri di tengah-tengah yaitu 11 kali. Oke ya, untuk PER-nya Bank BCA kalah ya. BCA itu PBV kalah, PER kalah. Terendah semua guys di sini. Nah, kita bandingin ke ROE. Nah, inilah yang menyebabkan Bank BCA itu dihargai paling mahal dibanding dengan bank-bank yang lain. Di sini kita lihat ROE-nya itu paling tinggi, yaitu 18%. Kalau semalam kita bahas BRIS dan BTPS, ini bank syariah ya, kalau ini kan konvensional. Itu BTPS itu ROE-nya itu sekitar 21%. Ini paling gede ya. Nah, kalau bank konvensional non syariah yang paling gede adalah Bank BCA. Makanya Bank BCA itu dihargai paling tinggi dibanding bank yang lain. Artinya profit dari Bank BCA itu paling gede guys, ya dibanding dengan ekuitasnya. Kalau yang paling rendah justru malah BBTN. Nah, ini juga menjawab kenapa Bank BTN itu bisa dijual dengan PBV 0,7 kali. Ya, itu karena memang ROE-nya yang paling kecil, artinya labanya paling kecil. Mungkin kalau Bank BTN itu berisiko ya, karena Bank BTN itu kan bank yang berurusan dengan kredit rakyat ya, istilahnya perumahan lah seperti itu. Dan di sedikit banyak dia itu bermasalah dengan istilahnya itu kredit macet dan kenaikan suku bunga, itu ngaruh banget bagi Bank BTN. Jadi istilahnya mungkin kalau kita bilang Bank BTN itu adalah bank yang istilahnya paling riskan lah dibanding dengan bank-bank yang lain ya, karena memang Bank BTN itu istilahnya keperumahan dan rawan macet lah seperti itu kreditnya. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah DPR. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perbandingan dividen yang akan teman-teman dapat saat nanti teman-teman itu nyimpen kelima saham ini. Mana yang paling menarik tentunya ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk DPR-nya. Dilihat aja Mas Bro. DPR tertinggi adalah Bank BRI, dan kebetulan Bank BRI ini dividen payout ratio-nya yang terakhir tahun 2021 dibayar 2022 itu DPR-nya adalah sekitar 85%. Tapi sebelum itu sekitar 65 gitu ya. Jadi kita ambil tengahnya aja, yaitu sekitar 75%. Tapi mungkin aja nanti Bank BRI ini akan bagi dividennya itu di sekitaran 60% lagi. Dan coba kita akan hitung ya Mas Bro. Nah, kalau kita lihat di sini Bank BRI itu mempunyai DPR yang paling gede. Ya, DPR dividen payout ratio dari labanya itu sekitar 65 sampai 75% lah. Itu rata-rata DPR dari Bank BRI. Kalau kita lihat di sini yang paling rendah itu justru Bank BTN. Di sini 10% Mas Bro. Sorry salah. 10% di sini. Nah, gini ya, saya salah. Nah, di sini untuk DPR paling rendah itu adalah Bank BTN.
Nah, Bank BTN itu kenapa dijualnya murah? Ya, itu karena banknya juga paling beresiko, ROE-nya paling kecil, dan dividennya paling kecil. Jadi Bank BTN itu paling pelit, Mas Bro. Makanya dia paling murah. Nah, makanya teman-teman kenapa ngambil Bank BTN aja yang PBV-nya masih 0, nah tapi Mas Pur juga harus lihat di sini itu Bank BTN itu dividennya paling pelit. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel Waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Pur bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Pur pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Pur bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Next, kita lanjut ke videonya. Oke, mungkin ada pertanyaan, kenapa Bank BTN membagikan dividen yang paling sedikit, hanya 10% dari laba. Nah, ini mungkin ini hanya asumsi saya aja, kemungkinan besar Bank BTN itu memang ya nyimpen labanya. Jadi labanya itu disimpan buat stok. Ya, buat stok apa? Buat cadangan, buat jaga-jaga lah seperti itu. Kalau misalnya ada kredit macet ya, kalau misalnya ekonomi memburuk, orang-orang yang kredit perumahan nggak sanggup bayar, nah kredit macet, nah Bank BTN itu masih simpen istilahnya saldo laba ditahan yang banyak buat masih jalanin usahanya biar nggak kolaps. Jadi emang bener strategi BBTN itu memang dia bagiin dividennya itu kecil dan duit labanya itu disimpan sebagai cadangan kas. Biar nanti kalau ada sesuatu itu nggak langsung kolaps lah banknya. Seperti itu guys. Jadi menurut Dividend Hunter tentu aja BBTN itu adalah bank yang paling enggak lah seperti itu karena dividennya paling kecil. Oke, yang paling gede apa jadinya? Yang paling gede adalah BRI. Terus nomor 2 tentu aja Bank Mandiri teman-teman. Ini Bank Mandiri ini tengah-tengah. Biasanya Bank Mandiri sama Bank BRI itu sama sih DPR-nya. Cuman yang Bank BRI itu kemarin memang 85% sendiri ya untuk DPR-nya. Nah, yang selanjutnya adalah interim. Nah, kalau teman-teman lihat DPR seperti ini, Mas Bu harus lihat dulu apakah saham-saham ini membagikan interim sebelumnya. Yang udah membagi interim adalah Bank BCA dan BRI. Jadi BRI itu udah membagikan dividen interim tahun lalu. Ya, interim. Dividen interim itu apa? Dividen interim adalah dividen yang dibayarkan saat laporan keuangan belum final. Seperti itu ya, belum final. Jadi kalau yang sekarang itu kan udah final sampai tahun 2020, udah bulan Desember. Nah, kalau dividen interim tuh baru kuartal 3 udah bagi dividen dari laba yang tahun berjalan tersebut. Jadi biasanya kalau perusahaan yang istilahnya labanya lagi gede, naik banget daripada tahun lalu, itu biasanya akan dibagikan interim biar nanti dividen di yang finalnya itu nggak terlalu gede dan membuat sahamnya itu terlalu volatile. Jadi ini dia, Mas harus perhatikan ada 2 saham yang udah bagi interim, yaitu BCA dan BRI. Dan di sini untuk BCA itu udah bagikan 25. Terus untuk BRI udah bagikan 57 perak. Dan di sini untuk BMRI, Mandiri dan BTN belum bagi interim. Jadi masih full. Nah, ini bisa jadi suatu hal yang positif. Nah, kita lihat perkiraan dividen tahun 2023 berdasarkan DPR dan dividen yieldnya tentunya. Dan di sini untuk perkiraan dividen BCA itu sekitar 165. Tapi Mas Pur harus lihat di sini. BCA udah bagiin 35, berarti masih sisa sekitar 130. Nah, BCA itu masih sisa sekitar 130-an untuk dividennya. Kalau menurut saya sih ini sangat kecil ya Bang BCA ya, dengan harga sahamnya udah 8 ribuan dan udah kelihatan di pucuk, dividennya cuman sekitar 130. Ini kecil banget. Terus untuk dividen yield yaitu cuman 1,8. Dan kalau kita lihat di sini
misalnya dibalikin ya, interimnya dihitung. Ini kan interimnya dihitung. Kalau interimnya nggak dihitung itu berarti 130. Berarti dividen yieldnya itu sekitar 1,4 doang sisanya. Dengan harga 8.800, itu dividen yield dari BCA cuma 1,4%. Jadi kecil sekali. Ya seperti itu guys. Kita balikin lagi ke yang ini ya. Oke. Terus kita lihat di sini perkiraan dividen dibagi Maret atau April. Nah, dengan market cap BCA paling gede yaitu 1.077 triliun. Oke, kita lihat yang kedua adalah Bank BRI. Bank BRI itu perkiraan dividen adalah 255, tapi dia udah bagi 57. Nah, berarti sisanya berapa tuh? Sekitar 190-an ya. 190-an perak. Nah, ini agak lumayan dibanding dengan harganya 4.800, berarti dividen yieldnya itu sekitar 5%. Nah, coba kita hitung aja, kita ganti 990 ini dikurangin, udah dikurangin interim, berarti di sini yieldnya sekitar hampir 4% teman-teman. Jadi kalau Mas Bro itu beli BCA yieldnya cuma 1,4%, kalau beli BRI itu 4%. Jadi masih mendingan BRI lah daripada Bank BCA. Ya gitu ya. Kalau kita ngomong tentang dividend yield. Oke, kita lihat yang ketiga yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu perkiraan dividen tahun 2023 itu sekitar 530 berdasarkan laba 2022 dengan DPR 60%. Berarti di sini Bank Mandiri masih paling gede yaitu sekitar 5% teman-teman. Kenapa saya bilang paling gede? Kok di sini BRI 5,2? Kan BRI udah bagi interim. Kalau misalnya ini dihitung tanpa interim berarti sekitar 4%. Nah, ini 1,4%, yang ini 4%, yang ini masih 5% lebih. Jadi sampai ketiga saham ini yang paling menarik tentu aja adalah Bank Mandiri. Nah, kita langsung aja ke perkiraan bagi dividen juga Maret atau April di sini untuk BNI. Nah, BNI itu perkiraan dividen 245, interim belum bagi dengan dividen yieldnya nanti 2,5%. Nah, untuk Bank BTN ini yang paling sedikit, perkiraan dividennya 20, terus untuk yieldnya 1,4 sama kayak Bank BCA. Untuk perkiraannya semuanya Maret atau April, dan termasuk juga di sini untuk capnya paling kecil adalah Bank BTN. Nah, kalau kita asumsikan Mas Bro, kesimpulannya kalau teman-teman itu fokus ke dividennya, sampai nanti bulan Maret atau April 2023 nyimpennya, itu Bank Mandiri yang paling menarik karena dia masih bagi yield dengan harga 10.300, itu dia masih bagi yield sekitar 5% lebih. 5,1%. Jadi istilahnya Bank Mandiri itu menurut saya masih yang paling menarik. Lagian nanti Bank Mandiri juga masih akan stock split, dan menurut saya sih nanti biasanya saham yang stock split dengan fundamental bagus itu sahamnya akan naik lagi. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi kalau yang Mas Bro itu dividend hunter, Bank Mandiri yang paling menarik. Kalau Mas Bro itu mau invest dalam jangka panjang ya mungkin ketiga saham ini itu mempunyai prospek yang sama lah, seperti itu guys ya, BCA, BRI, dan Mandiri. Oke, mungkin itu aja masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.